Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muri, Camat Kesemen, yang baru 3 hari ini aktif diberikan amanah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang untuk menggerakkan kembali apa yang disebut dengan fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Sebagai camat, saya kira kita memiliki kewajiban pertama dalam sisi konsepsi dasar bahwa camat ini adalah pemimpin wilayah yang harus mengaksen pada dimensi birokrasi untuk rakyat. Yang kedua, bahwa tradisi birokrasi dan kultur birokrasi yang sifatnya dulu dilayani, hari ini harus menjadi melayani masyarakat. Karena birokrasi hadir itu untuk melayani sekian banyak kebutuhan masyarakat, baik persoalan administrasi maupun dalam persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Saya memiliki ekspektasi jika ini digerakkan amanah ini dengan 3 fungsi, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan. Insya Allah Kesemen akan menemukan elan vital sebagai sebuah kekuatan di mana memiliki historical root kesejarahan kemajuan di Kesemen ini, salah satunya di pusat peradaban dunia itu di Kesultanan Banten. Ada persoalan yang sangat mendasar yang telah kita petakan. Salah satunya adalah persoalan yang paling mendasar adalah sampah. Orang sangat mafhum bahwa Kesemen ini adalah lumbungnya sampah berserakan dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Tetapi kenapa ini terjadi memang sampah? Karena memang pertama, sampah itu ada 2 klaster. Klaster pertama itu sampah keluarga, sampah rumah tangga. Yang kedua adalah sampah liar yang memang berserakan akibat buang sampah dari masyarakat yang bukan masyarakat sekitar, tapi masyarakat yang jauh yang buang sampah di jalanan, sehingga itu menimbulkan yang disebut dengan sampah liar. Nah, dalam sampah rumah tangga saya kira ini gampang kita atasi dengan ragam membuatkan TPS mini di kampung-kampung, karena kita mencoba melakukan proses pengelolaan sampah berbasis kampung dengan nanti membuat bank sampah di kampung-kampung dengan membuat TPS mini, dan yang kedua membuat TPS penampungan di tingkat kelurahan. Tapi kalau klaster yang kedua adalah sampah liar ini. Nah, sampah liar ini memang sangat krusial yang hampir puluhan tahun tidak kita bisa urai begitu saja. Oleh karena itu saya memiliki gagasan nanti ke depan sekitar bulan Syawal itu besok kita akan melaksanakan one day, 1 hari buang sampah, dan kita akan angkut sampah di Kesemen ini dengan menyiapkan beberapa kebutuhan. Pertama, misalkan kita memetakan ada berapa sampah liar di Kesemen ini. Misalkan ada 10 kelurahan, saya sudah memastikan bahwa tiap kelurahan itu ada 3 titik sampah atau lokus pembuangan sampah liar. Maka kita siapkan ada misalkan 3 kali 10, 30 titik lokus sampah liar yang berserakan Kesemen. Kita besok nanti kita akan angkut, kita siapkan armadanya, kita siapkan tenaga pengangkutnya, yang ketika kita siapkan seluruh stakeholdernya dengan konsep namanya Kesemen Kolaboratif Lawan Sampah. Di sana ada yang namanya camat, ada muspika, ada kapolsek, ada danramil, ada PPN, Pelabuhan Perikanan Nusantara, ada Polair, ada KNPI, ada Ansor, ada FSPP, ada MUI, ada Karang Taruna, ada seluruh stakeholder yang akan dilibatkan untuk melawan sampah. Dengan 1 hari itu kita akan bebas sampah di Kesemen. Nah, dengan cara tenaganya disiapkan, alat persiapan, nanti kita akan kompoinkan berapa kekuatan, berapa tonase sampah yang ada di Kesemen yang kita akan angkut dari tempat TPS liar, dari tempat pembuangan sampah liar itu kita angkut ke Cilowok. Melawan sampah itu namanya Kesemen Kolaboratif Lawan Sampah ya. Jadi itu yang akan kita jadikan dengan mengangkut seluruh sampah-sampah yang ada di Kesemen itu 1 hari selesai. Nah, pasca itu berarti 1 hari itu sampah liar akan hilang dari Kesemen. Pasca itu baru kita berbicara 3 faktor.
Faktor pertama adalah harus ada penegakan Perda K3 yang itu dari leading sektornya adalah Satpol PP. Ya, agar nanti ada efek jerah bagi pembuang sampah liar itu tidak melakukan sampah-sampah liar lagi di sana. Dengan cara apa? Dengan cara memperingati dan membuat spanduk di tempat sampah liar, dibuat spanduk bahwa ini dalam pantauan dan dalam penegakan Perda K3. Dan ini memiliki efek misalkan didenda atau ditahan atau misalkan dibuat himbauan dan dibuat itu. Bila perlu, Satpol PP selama seminggu akan nongkrong di sana untuk memastikan tidak ada lagi yang buang sampah di sana. Itu fungsi leading sektor dari Satpol PP. Yang kedua, leading sektor dari peran ulama, peran ustadz dalam hal tidak adalah memberikan hujah keagamaan bahwa kebersihan ada daripada iman. Ini teologi kebersihan yang harus digerakkan oleh para alim ulama bahwa harus kita hindari hal-hal yang sifatnya mudarat tentang pembuangan sampah. Dan itu adalah ada di ulama, peran ulamanya bagaimana mengajak umat untuk meningkatkan kesadaran dengan dalil-dalil agama, dengan hujah keagamaan bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah bagian dari upaya menciptakan kebersihan, dan kebersihan merupakan sebagian daripada iman, sebagaimana yang sering disebut dengan al-ruhatu minal iman. Ini saya kira menjadi penting. Jadi leading sektor yang peran ulama, peran MUI, FSPP, dan seluruh ulama-ulama bicara tentang sampah. Dan yang ketiga adalah peran menumbuhkan kesadaran. Misalkan peran Puskesmas, peran kader-kader posyandu, peran kita semua adalah menciptakan kesadaran, ada public awareness, kesadaran publik bahwa membuang sampah di situ akan mengakibatkan penyakit gizi buruk, penyakit stunting, seluruh penyakit malaria, DBD dan semuanya karena akibat sampah. Nah, ini kalau dimunculkan ada kesadaran publik dalam pendekatan persuasif, humanistik, dan pendekatan merangkul, mengajak semua bahwa arti penting menjaga kesehatan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ini akan tiga faktor ini akan kita coba di sana. Nah, ini saya kira. Dan yang terakhir adalah menggerakkan leading sektor yang terakhir adalah dinas lingkungan hidup. Karena di sektor lingkungan hidup adalah dinasnya adalah memiliki peran bagaimana pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah yang sudah siapkan adalah ke Cilawong, tempat pusat penampungan yang terakhir. Nah, ini adalah tugas kebersihan yang harus dilakukan oleh LH, dan kita mohon kepada LH untuk juga memberikan satu gambaran deskripsi cepat atau tindakan cepat, bukan hanya di situ tidak cepat untuk mengolah sampah di Kasemen ini. Karena apa? Karena kecamatan memang belum ada pelimpahan kewenangan pengolahan sampah. Kecuali nanti kita akan diskusikan dengan beberapa kecamatan akan membuat draft usulan pelimpahan pengolahan kecamatan dari LH kepada ke kecamatan, seluruh misalkan perangkatnya, alat armadanya, terus tenaganya untuk buang sampah ada di kecamatan. Kalau udah ada di kecamatan, saya kira ini menjadi bagus karena langsung masyarakat dengan kecamatan langsung bersentuhan, camat dan lurah langsung bisa memproses, ada alat angkutnya, ada telaganya, kita bisa selesaikan secara lebih sistematik, terstruktur dan masif, saya kira. Nah, inilah kalau itu. Nah, ini perlu memang regulasi yang tepat dengan cara membuat draft pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah dari LH dan ke kecamatan untuk pada konteks wilayah. Nah, itu saya kira menjadi penting, dan ini ada 4 faktor itu yang kita harus lakukan untuk sampah itu. Nah, kita sebenarnya tidak begitu sulit amat kalau ada itikat, kalau ada action, kalau ada tindakannya. Karena soal camat ini bukan soal kata-kata, tapi soal kerja nyata yang ada di masyarakat. Ya, itu tentang sampah, dan kita akan seperti. Nah, besok kita pastikan, besok ini adalah prakondisi. Besok itu ada habis diskusi dengan Muspika, dengan PPN, dengan kepolisian, dengan angkatan laut. Kita udah diskusi bahwa besok itu akan eksperimentasi di 2 titik saja. Mengangkut sampah dengan melibatkan LH, melibatkan PPN, mengangkut sampah dari tempat terutama di Margaluyu, di situ ada di Kampung Ambon namanya. Ambon itu adalah besok kita akan bersama-sama mengarahkan mengambil sampah berbarengan dengan seluruh masyarakat dibuang ke sana. Awalnya kita akan eksekusi dengan 1 hari Kasemen kolaboratif melawan sampah, dan sampah-sampah kita akan mengumpulkan armada yang begitu banyak. Bila perlu berapa armada pun kita akan ini kan dengan kerjasama dengan beberapa leading sektor, beberapa stakeholder. Nah, ini soal sampah itu. Ya. Yang kedua, Bapak. Yang kedua adalah soal doorbell. Doorbell itu sudah mampu. Seluruh provinsi Banten ini mengakui bahwa Kasemen ini pasti banyak doorbellnya. Bukan hanya ratusan, tapi ribuan masih ada doorbell. Yang itu ada 3 klaster lagi. Klaster pertama memang kebiasaan orang sini kadang-kadang untuk doorbell itu memang karena kesulitan air, biasa itu untuk buang hajat itu kan di kebun. Yang kedua memang posisinya dia tidak memiliki
WC atau pinjaman atau MCK ataupun toilet, sehingga dia harus belok-belok. Yang ketiga adalah persoalan yang darurat aja, memang ketika misalkan dia sudah bahasa Sunda yang kabelet lah, tiba-tiba di luar zona. Kalau 3 klaster ini kita akan petakan. Nah, ada juga memang untuk melawan dorgon itu kita akan memprogramkan yang namanya program WSN Umat 1001 yang WSN Umat dalam konteks gerakan 1001 WNU WSN Umat. Jadi kita menggunakan pola 1 rumah 1 toilet 1 WC, dan itu tahun ini kita akan coba 1000 dan kita akan lakukan. Nanti kita akan petakan klaster pertama itu yang memiliki saluran air, tidak memiliki jamban dan memang sudah sangat cukup. Kita akan bangun WC-nya di tiap rumah dan langsung kita pantau selama 1 tahun ini. Kita pastikan 1000 untuk bisa memantau dan mengimplementasikan program gerakan 1001 WSN atau 1001 WNU itu, agar sebagai antitesa dari gerakan dorgon yang ada di masyarakat. Itu saya kira ini sudah kita rumuskan dan tinggal kita running, kita deklarasi, kita akan lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Kasmen. Fungsi lurah saya kira pengen memastikan dan RT memastikan berapa jumlah real masyarakat yang tidak memiliki WC, tidak memiliki jamban, dan harus kita memang eksekusi agar memang di daerah itu sudah tidak lagi buang air besar ataupun BAB di tempat-tempat yang bukan semestinya di tempat untuk buang BAB. Ya, ada beberapa nih, sebenarnya gampang. Misalkan contoh di Warung Jauh itu ada 14 kampung. 14 kampung itu ada berapa persoalan di kampung A misalkan. Di Cijaur misalkan persoalan dia masyarakatnya hanya ada yang tidak memiliki jamban ada 10. Terus saluran airnya pembuangan sampahnya misalkan ini kita tinggal urai satu persatu berbasis kampung. Maka kita pastikan bahwa pemberian pelayanan ini berbasis kampung agar mudah memetakan berapa titik krusial di kampung itu, agar nanti solusi-solusinya gampang diurai dan diberikan solusi dengan baik, dengan cepat dan terukur. Ini saya kira program jamban yang memang luar biasa dengan program 1001 WSN ini akan kita lindungkan di tahun ini. Itu program ini. Program yang ketiga adalah soal rumah tidak layak huni. Kita di Curug juga gitu, Rutilahu atau misalkan rumah tidak layak huni itu juga sedang kita galakan. Memang Kasmen ini begitu banyak rumah tidak layak huni dan memang saat ini kita sedang konsen. Apalagi rumah tidak layak huni adalah akibat banjir. Nah, kita juga telah dipetakan ada beberapa ratus rumah tidak layak huni. Dan yang sekarang ini rumah tidak layak huni akibat banjir sedang ditangani oleh Dinas Perkim sebanyak 100 rumah yang tidak benar akibat banjir. Karena begini juga saudara-saudara semua, bahwa di Kasmen ini ada tiga klaster. Klaster pertama adalah rumah tidak layak huni karena dia keturunan. Dari dulu dia memiliki rumah yang memang tidak layak, terus turun-menurun. Bagaimana dia mau memperbaiki rumah, kehidupan untuk dirinya aja misalkan tidak mampu. Maka ini kategori pertama, klaster pertama yang memang harus kita dorong. Yang kedua adalah memang dia akibat banjir, akibat efek kemarin banjir, memang dia rumahnya acak-acakan, udah tidak huni itu maka akan disupport. Yang ketiga, rumah yang tidak huni akan diciptakan oleh diri sendiri. Dia misalkan membangun rumah dengan menggunakan bambu, dengan ala kadarnya, dibangun di bantaran-bantaran sungai ini. Sementara misalkan kehidupan ekonominya dia cukup bisa nelayan di kebutuhan. Cuma ketika mau dibangun, kendalanya adalah tentang hak tanah di situ. Nah itu akhirnya dia memang udah tidak huni, ada seadanya dia bangun, dan itu adalah klaster yang ketiga yang memang perlu perhatian khusus. Apakah misalkan mau dibangun karena berbarengan dengan tanah misalkan tanah orang lain misalkan. Ada yang kedua ada di sebadan pantai yang tidak bisa untuk dibangun dan justru nanti ke depan itu harus kita relokasi, jangan sampai di situ. Nah ini juga harus perhatian. Nah penanganan klaster pertama ini yang kita konsentrasi, penanganan rumah tidak layak huni yang memang ini warisan dari turun-menurun yang memang dia tidak mampu untuk membangun rumah dan akhirnya sebentar lagi roboh, dan kita akan support dengan menggunakan program
Rutilahu itu baik dari provinsi, kabupaten, dan swakalola dari kita dengan menggalang solidaritas beberapa stakeholder, dengan menggalang solidaritas organik dari beberapa stakeholder, dengan tetap kolaboratif dari CSR, dari orang-orang dermawan kita bangun. Dan ini inisiatif dari kita untuk kita bangun bersama. Nah itu saya kira. Buruk itu akibat proses yang memang cara pola kehidupannya memang harus diadvokasi, harus diberi penyuluhan, kerjasama dengan Posyandu, kerjasama dengan Poskab yang di sini, Puskesmas, kita akan galang dengan DP3KB. Memang pertama kesadaran jangan sampai misalkan diri terjadi. Yang kedua kita juga yang namanya pusat pelayanan terpadu untuk penanganan gizi buruk kita akan buatkan. Kalau dianggap darurat kita harus siapkan di mana komunitas ataupun basis-basis pencipta gizi buruk yang ada gizi buruk kita harus dipetakan dulu. Kalau itu kita buat dapur penanganan gizi buruk di sana, yang memang itu nanti ada beberapa stakeholder yang akan masuk di sana secara bersama-sama. Hari ini memang kita tidak bisa kerja sendirian atau manunggal, tapi kerjasama kolaboratif. Harus beberapa komponen dikerjakan. Di dunia manapun atau di provinsi manapun, dimanapun kota Serang ini ya, kerja kolaboratif menjadi sebuah kebutuhan dalam konteks penanganan apapun, termasuk penanganan dari soal gizi buruk dan stunting ini. Dari proses dari awal, dari bagaimana dari sampai ibu hamil sampai melahirkan sampai menyusui. Nah, itu berbarengan linear antara penanganan gizi buruk dengan stunting itu tidak jauh berbeda. Kita penanganannya harus kolaboratif dengan beberapa pihak, dan itu menjadi konsentrasi bersama dari beberapa pihak khususnya di kacamata kesehatan. Nah ini saya kira persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Intinya adalah bagaimana kolaboratif ini digerakkan. Beberapa komponen elemen masyarakat ini menggerakkan semua sebagai bentuk kolaboratif bersama untuk memecahkan 4 persoalan yang paling menonjol di Kesemen ini. Yang kedua adalah soliditas birokrasi yang ada di Kesemen, dari camatnya sampai sekmat, dari pegawai kasih-kasih di sini sampai kelurahan PL, kerjasama sinergis satu komando di bawah pimpinan wali kota dan wakil kota menyampaikan visi misi Anda Kendor untuk mengurangi 4 persoalan Kesemen ini. Baru yang kedua adalah memberikan kepada masyarakat kolaboratif bersama masyarakat untuk mengurai beberapa persoalan yang ada di Kesemen. Nah, 4 poin ini saya kira konsentrasi, dan menurut saya itu sangat rasional dan bisa ditangani dengan cepat. Contoh sampah lah, contoh sampah yang tadi saya gagas itu saya kira kita bisa lakukan. Berpikir lama, misalkan penanganan parsial tidak bisa, misalkan penanganannya holistik, terintegratif, cepat dan tepat posisinya. Salah satunya adalah yang hari itu kita akan buang secara serentak, dan itu pas itu baru kita diskusi tentang penataan kembali, persiapan perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, jaringan stakeholdernya, jaringan kolaboratifnya disiapkan agar persoalan sampah di Kesemen lama-lama akan bertahap mulai dikurangi dengan menambah pola-pola pencerahan terhadap masyarakat. Itu saya bisa sampaikan dalam konteks visi saya melanjutkan visi misi wali kota dan wakil wali kota Serang dengan spirit Aji Kendornya itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Serang, Kota Serang, Kota Serang, Kesemen, Kesemen, Kesemen.